Baik, selamat malam Mas Mai. Gimana kabarnya? Selamat malam, Mas. Sehat? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling pada malam ini. Bisa Mas Mai ceritakan apa yang membuat Mas Mai memutuskan untuk datang ke sini? Jadi begini, Mas. Saya ke sini karena sedang memiliki permasalahan dengan usaha yang saya tekuni. Saya mendengar cerita dari orang yang bisa saya percayai Mhm. kalau ada tetangga ngomongin jelek tentang usaha saya, gitu, Mas. Begitu. Ngomong-ngomong, usaha apa yang sedang Mas Mai tekuni? Usaha toko kelontong, Mas. Usaha warisan dari orang tua saya. Hmm, Lalu apa yang terjadi Mas tentang omongan jelek itu Mas? Ya, pelanggan-pelanggan saya lari ke toko lainnya, Mas. Dan itu cukup membuat emosi saya menjadi tidak terkendali, Mas. Hmm, Lalu emosi seperti apa yang mengganggu Mas Mai setelah mendengar cerita itu? Ya, saya marah, Mas. Siapa orangnya yang bisa terima kalau usahanya dijelek-jelekkan, Mas? Selain itu, saya sedih juga, Mas. Kok Mhm. ada orang yang sampai hati menjelekkan usaha orang lain itu. Mhm. Itu dilakukan oleh tetangga saya sendiri, Mas. Apalagi usaha saya ini tulang punggung keluarga, Mas. Usaha Mhm. satu-satunya untuk menghidupi keluarga saya, Mas. Iya, iya, iya. Saya paham kondisi seperti apa yang Mas Mai sedang alami. Pasti tidak mudah tentunya Mas Mai menghadapi situasi ini. Hmm, Ya, itu dia, Mas, efek dari omongan tetangga. Pendapat saya menjadi berkurang, Mas. Toko saya menjadi sepi dari mhm. biasanya dan otomatis saya menjadi kesulitan dalam memenuhi beberapa keperluan tanggung jawab saya. Mana cicilan saya banyak lagi, Mas. Belum lagi bayar uang kuliah saya. Anak-anak juga masih sekolah, Mas. Akhir-akhir ini saya sering marah, gak jelas di rumah, Mhm. Mas. Tiap ada hal sepele itu membuat saya emosi, saya terpancing, Mas. Kadang saya mau bentak-bentak istri bahkan keluarga saya gitu. Waduh, Mas Mai. Saya jadi merasa tidak nyaman ini. Kok sepertinya Mas Mai marah dengan saya ini. Aduh, Hmm. maaf banget, Mas. Saya terbawa suasana. Oke, nggak apa-apa Mas. Kemudian akibat dari hal itu sampai membuat Mas Mai sering marah-marah di rumah, begitu ya? Iya, Mas. Sampai membuat hubungan saya dengan keluarga juga menjadi terganggu, Mas. Akibat saya marah-marah nggak jelas terhadap mereka. Suatu Mhm. waktu nih, anak-anak saya takut kalau berdekatan dengan saya, takut dimarah katanya gitu. Pernah saya bentak mereka hanya gara-gara mereka ribut. Ya biasa anak-anak main game gitu, Mas. Hmm. Mas Mai sampai marah gak jelas dengan anaknya juga ya? Iya, Mas. Sebenarnya saya tidak bermaksud demikian, hanya saja saya kesulitan mengontrol emosi, Mas. Emosi Saya ya? sampai belibet ngomongnya, susah Iya. banget. Kadang omongan tetangga tuh saya nggak percaya gitu, Mas. Saya kayak merasa heran gitu, sampai saya merasa agak sedih gitu. Kok bisa saya dihadapkan pada situasi seperti ini? Kenapa harus ada Hmm. orang yang menjelek-jelekkan usaha orang lain? Toh apa yang saya jual adalah barang yang sesuai standar dan dengan kualitas baik. Sama seperti halnya yang ada di toko-toko lain juga, Mas. Saya juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan saya semaksimal mungkin. Tapi akibat omongan jelek itu, Hmm. Omongan jelek ya seperti gimana? apa, Mas? Ya itu dia, Mas, dibilangnya kalau barang dan makanan yang saya jual itu udah kadaluarsa, pakai bahan pengawet nggak Hmm. resmi katanya gitu, Mas. Oh gitu. Selain itu apa lagi, Mas? Banyak lah, Mas, omongannya itu. Untuk barang-barang lainnya dibilangnya itu Hmm. barang palsu lah, karena saya juga ada jual peralatan dapur seperti Tupperware ya, Mas. Mhm. Lumayan komplit sebenarnya barang yang saya jual gitu, Mhm. Mas. Sampai begitu ya, Mas. Oke, Mas. Hmm, saya pernah juga mengalami kondisi seperti yang Mas Mai alami. Saya pernah marah sama teman saya eh,
ketika saya mendengar bahwa saya itu diceritakan, dijelek-jelekan di belakang saya oleh teman saya itu di komunitas tempat pergaulan kami begitu, Mas. Nah, Dan itu sempat membuat saya begitu emosi dengan teman saya itu, tapi alhamdulillah Mas, saya meminta klarifikasi langsung dengan teman saya, akhirnya ya hubungan pertemanan kami kembali menjadi baik seperti semula, Mas. hmm, Oh, sama ya, ya, perihalnya ya begitu Mas, latar belakangnya ya sama, sepele penyebabnya. ya, ya itu Mas, dia Mas, ya kan kasihan kan anak-anak saya yang seharusnya saya menemani mereka bermain atau setidaknya memfasilitasi kan. Hmm. Ini malah saya marah-marahin, nggak jelas begitu. Pernah suatu ketika, Mas, istri saya juga marahi saya hanya gara-gara meminta uang arisan, Mas. Arisan keluarga padahal itu. Ya Mas tahu sendiri seperti saya udah ceritakan tadi, Iya, iya, iya. efeknya itu pendapatan saya berkurang drastis, Mas. Pokoknya Mas, akhir-akhir ini hubungan kami di rumah dengan istri dan anak-anak terganggu, Mas. Tidak Mhm, seperti biasanya yang hangat dan ramai. Saya cenderung diam, layu, Mas, tidak bersemangat bahkan. mhm. Lotong toko saya sepi tuh, Mas. Saya sangat memahami kondisi yang sedang Mas Mai alami. Mas Mai menjadi terganggu aktivitas kesehariannya ya. Iya, Mas. Mhm. Gitu ya. Mas Mai merasa marah, sedih akibat dari suatu situasi ini ya. Iya, Mas. Selain itu, saya juga merasa tidak percaya, Mas. Kok tetangga sendiri tega ngomong seperti itu tadi, Mas? Setelah mendengar cerita itu, bagaimana hubungan Mas dengan tetangga itu? Awalnya saya sangat marah sekali, Mas. Kurang ajar benar pikir saya gitu. Tetangga Mhm. saya ini gitu. Ingin sekali saya melabraknya, tidak nyaman. Rasanya bertetangga jadinya. Ya, kadang saya mau meluap-luap gak jelas gitu, Mas. Aduh. Kadang saya marahnya itu sampai ya mau tiba-tiba ngomong kasar. Wah, kurang ajar lah. Kayak gitu, Mas. Susah banget. Aduh. Sabar Mas, saya merasa jadi tidak nyaman ini. Sepertinya Mas Mai sedang marah dengan saya. Oh, maaf, Mas. Hmm. Saya menjadi tidak terkontrol kalau ingat lagi bagaimana kondisi saya pas tahu yang menjelekkan itu tetangga sendiri. Setiap hari saya berusaha untuk mengontrol emosi, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik, Mas. Terbuka dengan tetangga saya itu, saya hanya bisa menghindar saja setiap pas kebetulan bertemu, Mas. Ingin rasanya Hmm. Hmm. saya menanyakan langsung perihal ini, meminta konfirmasi. Apakah benar tetangga saya itu menyebarkan isu-isu tentang usaha kelontong itu, Mas? Tetapi saya takut gitu menyebarkan isu-isu tersebut. Tetapi Hmm. emosi, Mas, takutnya meledak-meledak. Makanya ya saya lebih baik seperti melarikan diri, Mas. Tadi Mas Mai mengatakan ingin menanyakan langsung perihal isu-isu tersebut, tetapi Mas Mai masih takut, tidak mampu mengendalikan emosi ketika melakukan itu ya? Ya, Mas. Untuk saat ini saya benar-benar dalam kondisi yang masih sangat marah, Mas. Orang tua Ya. saya sering menyarankan untuk saya datang baik-baik ke tetangga saya itu dan menanyakan langsung perihal isu tersebut. Hmm. Tetapi entah kenapa saya tidak pernah mau, Mas. Malah rasanya melakukannya saya benar-benar tidak percaya tetangga tega Hmm. membuat hal seperti ini gitu. Saya nggak percaya kenyataan yang seperti itu kadang, Mas. Mungkin Mas Mai tidak mau melakukannya karena Mas Mai masih marah dan belum mampu memaafkan tetangganya itu ya? Betul, Mas. Sebenarnya seberapa yakin Mas Mai bahwa tetangganya itu sumber penyebar isu-isu jelek itu, Mas? Kalau saya dengar ceritanya kan ini baru katanya toh, Mas Mai pun dengar dari orang lain dan belum ada klarifikasi kejelasannya.
Sebaiknya Mas Mai bertanya langsung dengan tetangganya itu sebelum melakukannya. Mas Mai harus yakin terlebih dahulu, harus benar-benar siap, jangan setengah hati, supaya karena apabila Mas Mai belum yakin dan belum siap, maka akan sulit untuk melakukan perbaikan hubungannya. Sebaiknya Mas Mai bertanya langsung, meminta klarifikasi secara langsung, secara baik-baik, agar tidak timbul fitnah, Mas. Ya juga, itu sempat juga terpikirkan oleh saya, Mas. Tapi untuk saat ini saya belum mampu melakukannya karena kesal dan saya masih merasakan marah yang luar biasa, Mas. Saya takut hilang kontrol nantinya gitu, jadi konflik, Mas. Tapi saya melihat Mas Mai justru sekarang sudah lumayan membaik. Intonasi suara sudah tidak meledak-ledak lagi seperti tadi, dan sorot mata Mas Mai pun sudah nampak bersahabat, saya lihat. Ya, tapi tidak secepat itu, Mas. Dalam hati saya masih ada yang mengganjal gitu. Kalau saya harus Hmm. bertemu dengan tetangga saya itu. Ya, tapi Mas Mai, hubungan baik itu tetap harus kita jaga dengan siapapun, apalagi dengan tetangga. Dengan menjalin hubungan baik, maka kita bisa menghindari prasangka negatif dan tetap bisa menjaga silaturahmi yang tentu saja menghindari kita dari pikiran negatif. Coba sekarang Mas Mai bayangkan seandainya Mas Mai yang menjadi tetangganya dan tetangganya menjadi Mas Mai yang belum jelas duduk permasalahannya, tiba-tiba marah tanpa jelas, belum tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan itu, tapi sudah mengedepankan emosi. Cobalah untuk berpikir jernih terlebih dahulu, kesampingkan emosinya, minta klarifikasi langsung pasti akan lebih baik. Bagaimana kalau Mas Mai mencoba untuk meminta klarifikasi langsung dengan tetangganya itu? Boleh sih, Mas. Cuman saya masih bingung kalau nanti ketemu tetangga saya mau ngomong gimana gitu. Oke, kalau memang Mas bersedia, bagaimana kalau kita sekarang bermain peran Mas, role play. Settingnya Mas Mai menjadi diri Mas Mai sendiri dan saya menjadi tetangganya. Settingnya nanti Mas Mai datang ke rumah saya, ke rumah tetangganya untuk meminta konfirmasi tentang permasalahannya. Bisa dimengerti Mas? Oke, Mas. Oke, saya paham, saya Oke, paham. bisa kita mulai sekarang. Oke. Woi, Suprianto, kau yang jelek-jelek usahaku kan? Itu kata si Jorno. Sekarang Oh, kayak mana kau tetangga. jelaskan itu? Oke, tetangga. Senang sekali rasanya saya dikunjungi oleh tetangga. Teman baik saya juga dari kecil ini. Silakan duduk. Duduk apanya duduk? Kau jelaskan dulu apa yang kau omongi sama orang. Nggak jelas sekali. Oh, begitu ya. Permasalahan itu aku juga pernah dengar dari teman kita juga. Dia menceritakan bahwa kamu katanya marah sama aku gara-gara kamu dengar kalau aku yang menjelekkan usahamu itu. Tapi sejujurnya aku tidak mungkinlah berbuat seperti itu. Kita ini sudah berteman dari kecil, bertetangga, bermain bersama. Kalaupun itu misalnya menjadi isu seolah-olah aku menjelekan usahamu, rasanya itu mungkin kesalahan orang dalam menangkap cerita yang aku sampaikan. Memang aku akui, aku sempat bercerita bahwa anakku belanja kue dan ketika dilihat kadaluarsanya di situ tinggal 3 hari. Makanya aku bilang bahwa ini pasti barang yang sudah lama disimpan, begitu, tidak laku. Aku hanya menyampaikan seperti itu saja. Iya benar. Tapi kan nggak harus kau omongin sama orang toh. Kan kau bisa bilang sama aku. Kan kau bilang teman dari kecil, tetangga. Kau nggak harus ngomongin sama orang lah. Kan ini nggak enak. Orang jadi terasumsi negatif. Mereka jadi Hmm. bawa-bawa nama usaha. Sekarang kan kayak mana ini pelanggan-pelangganku udah pada lari. Kau mau tanggung jawab gitu? Kayak mana dong? Oke, baik Mas Mai, saya sudah bisa menangkap bagaimana kira-kira kronologinya nanti kalau Mas Mai meminta klarifikasi. Kalau boleh saya menyarankan, Mas Mai sebaiknya mengesampingkan emosinya terlebih dahulu. Mas Mai bisa untuk mencoba untuk meminta klarifikasi secara baik-baik tanpa dibarengi dengan emosi. Saya yakin permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Ya Mas, tapi maaf.
Memang kadang kalau saya bahas soal tetangga itu emosi saya ke bawah-bawah, Mas. Maaf ya, Mas ya. Terima kasih atas Hmm, sarannya. oke, saya yakin Mas Mai lebih kuat dari yang nampak sekarang dalam menghadapi masalah. Yakinkan pada diri Mas Mai bahwa marah bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi meminta klarifikasi adalah solusi terbaik. Ketika Mas Mai merasa Hmm. marah, cobalah alihkan sejenak, tarik napas yang dalam, dan buang jauh-jauh pikiran tersebut agar Mas Mai tidak larut dalam suasana seperti itu. Oh, begitu, Mas. Baiklah, akan saya Iya, lakukan. ya betul Mas. Saya sering mempraktekkan hal tersebut ketika saya marah. Biasanya saya tarik napas dalam beberapa kali, dan itu sangat membantu rasanya. Pikiran menjadi lebih fresh dan lebih tenang. Dan itu bisa Mas Mai praktekkan di rumah nanti, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Makasih. Oke, Mas Mai. Oke, Sesi Mas. konseling kita pada kali ini, saya rasa dicukupkan sekian. Mas Mai nanti tinggal bagaimana untuk mencoba mempraktekannya secara langsung, untuk meminta klarifikasi terlebih dahulu, agar permasalahan yang sedang dihadapi bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, Mas. Terima kasih. Terima kasih juga sesi konselingnya sangat membantu saya. Terima kasih. Oke, Mas Mai. Salam sukses untuk Mas Mai sendiri, salam untuk keluarganya, salam sehat. Salam sukses, Dan Mas. Terima kasih, Mas. terima kasih, Mas Mai. Oke. Selamat malam, Pak. Selamat Terima malam. kasih untuk waktunya yang telah diberikan pada sesi konseling pada malam hari ini. Bisa diceritakan bagaimana masalah atau problem yang Bapak alami saat ini? Jadi begini, Mas. Saya ke sini karena sedang mengalami dilema dan kontrol emosi yang tidak stabil ini. Saat ini Mas mengalami kebingungan ya? Bisa diceritakan lebih spesifik? Akhir-akhir ini, seperti yang sedang kita alami, sebagai pengaruh dari pandemi, khususnya dalam proses pendidikan anak saya menjalani proses belajar secara daring, baik itu melalui Zoom atau Google Meeting, ada permasalahan tersendiri dalam menjalani pembelajaran tersebut, dan ada juga permasalahan tersendiri bagi saya selaku orang tua dalam menghadapi permasalahan daring anak saya tersebut. Berarti pada saat ini Bapak sedang mengalami kesulitan ya, apalagi pada sektor pendidikan ya Pak? Ada Ya dilema sendiri ya betul, di situ? ya betul Mas. Jadi saat ini saya mengalami kesulitan membagi fokus, perhatian antara pekerjaan atau membantu anak saya dalam proses belajar daring. Terkadang di saat saya kerja ada telepon masuk, Pak, tolong bagaimana ini mengerjakannya? Atau tiba-tiba, Pak, bisa bantu tidak menjelaskan materi ini? Nah, kalau sekali, mungkin tidak apa-apa, Mas. Membantu anak kita kan, ya enggak? Ya, Keberhasilan ya Pak. pendidikan anak kita juga ya keberhasilan kita sebagai orang tua, ya enggak? Ya Tapi benar-benar. dikarenakan ini setiap hari, Mas. Karena kan belajar daring itu setiap hari. Dengan banyaknya tugas yang dibebankan guru-guru terhadap anak-anak kita. Itu membuat saya merasa kebingungan dalam menghadapinya. Sampai-sampai terkadang pekerjaan saya menjadi terhambat, pekerjaan saya menjadi tertinggal, tidak sesuai target dikarenakan hal itu. Terkadang saya berpikir, saya tidak mau membantu anak saya. Saya lebih mengedepankan pekerjaan saya, target-target pekerjaan saya. Tapi di lain sisi ya, masa depan anak kita juga ya tanggung jawab kita sebagai orang tua, toh. Dan ini Ya benar-benar benar. membuat saya kebingungan antara pekerjaan atau masa depan anak, begitu. Saya juga Pak pernah mengalami kondisi seperti yang Bapak alami ini. Saya sangat kebingungan antara membagi waktu antara pekerjaan dan ya prioritas yang ada di rumah gitu. Ya otomatis kan itu membuat dilema kita tersendiri ya Pak ya, pasti kita tahu itu. Jadi Pak, untuk sejauh ini kecuali dilema, apakah Bapak juga merasakan emosional Pak? Nah, betul sekali Mas. Kadang-kadang saya menjadi emosi ketika pikiran kita penuh, kemudian Suntuk ya?
Ya, stamina fisik kita sudah terkuras akibat pekerjaan, yaitu menjadi sensitif, menjadi kontrol terhadap pengendalian emosi itu menjadi lemah, begitu Mas. Saya menjadi mudah marah akibat hal yang sepele, saya bisa menjadi marah-marah yang tidak jelas, begitu. Saya sangat memahami kondisi Bapak yang sedang mengalami dilema pada saat ini. Contoh emosional yang Bapak lakukan atau yang pernah terjadi di rumah itu contohnya gimana ya Pak ya? Bisa diberi Ya, contoh sedikit gitu. ya kadang-kadang ketika misalnya saya sedang beristirahat gitu ya, tiba-tiba saya mendengar suara berisik sedikit saja, saya bisa marah. Akibat pikiran lelah, akibat kondisi fisik yang lelah, yaitu cepat memancing emosi begitu. Berarti Mas pada saat ini merasa kelelahan, dilema, dan hampir sedikit frustasi akibat situasi ini ya Mas ya? Ya, Pak ya? bisa dibilang begitu. Setelah mendengar cerita dari Bapak ini, bagaimana hubungan Bapak dengan istri dan anak di rumah Pak? Nah, itu dia Mas. Saat ini hubungan kami di keluarga ya menjadi sedikit terganggu Mas. Akibat dari saya suka marah-marah tidak jelas, otomatis hubungan kami menjadi renggang, komunikasi menjadi sedikit tidak lancar untuk beberapa hal, untuk beberapa keperluan, terkadang ya kami masing-masing begitu. Oh, jadi sampai mengerjakan hal itu secara pribadi gitu ya, tidak kekeluargaan gitu ya Pak ya? Nah, begitu. Biasanya misalnya sarapan bareng atau makan malam bareng, ya ini kadang-kadang ya sendiri-sendiri masing-masing gitu. Hilangnya keharmonisan ya Mas ya, Pak Ya, ya? bisa dibilang begitu, Mas. Bisa dicontohkan Pak sedikit bentuk emosional yang Bapak lakukan gitu, misalkan kepada istri atau anak gitu? Ya, misalnya begini, kamu ini gimana ngurus anak di rumah, apa yang kamu kerjakan? Anak sampai mengganggu pekerjaan saya di kantor itu, telepon-telepon, minta kerjakan tugas, minta jelaskan materi. Kamu kan ada di rumah, tolong bantu anakmu itu untuk belajar, begitu sir. Oke Pak, pelan Pak, sabar Pak, sabar Pak. Ini saya dengar Bapak seperti memarahi saya jadinya. Sampai segitunya ya Pak ya? Aduh, mohon maaf Mas, saya tidak bermaksud untuk marah itu. Ya, saking saya merasa terganggu begitu, saya sensitif sekali. Iya pasti Pak, pasti. Mungkin Bapak juga kurang sedikit dalam artian komunikasi yang baik dalam berkomunikasi kepada istri dan anak Pak gitu. Bapak bisa mengkomunikasikannya kembali, lebih tenang mungkin, atau memberikan pendapat yang lebih positif gitu Pak. Untuk sejauh ini Pak, memang kebanyakan pria akan sulit untuk membagi waktu antara karir dan keluarga Pak gitu. Karena memang pada dasarnya pria lebih banyak memikirkan kemungkinan ini itunya, di mana terkadang membuat dilema bagi pria Pak gitu. Ya, benar begitu Mas. Istri saya juga selalu menyuruh untuk saya membantu anak-anak. Padahal saya juga dikejar deadline dari kantor yang membuat saya harus segera menyelesaikan pekerjaan. Rasanya kadang kesal kalau sudah menghadapi situasi seperti itu. Tapi saya lihat di sini Mas sudah mulai tenang dan mulai terbuka dalam bercerita untuk merubah menjadi lebih baik Pak. Oke, ya terima kasih Mas. Mudah-mudahan ya Mas ya. Saya juga sepertinya bisa mengeluarkan semua yang saya pikirkan di sini. Senang ada yang bisa mendengarkan dan mengerti keadaan saya. Santai saja Pak, itu sudah menjadi tugas saya. Sekarang Pak, coba kita sedikit role play ya Pak ya, sedikit saja tentang situasi Bapak di rumah. Bapak tetap berperan menjadi diri Bapak, saya nanti berperan menjadi anak. Nanti
konteks situasinya saya menelepon Bapak di saat Bapak bekerja. Paham ya, Pak ya? Oke, saya paham, Mas. Oke, di sini saya akan berpura-pura menelpon ya, Pak ya. Oke. Halo, Pak. Ya, halo. Pak, bantuin aku dong. Ada tugas dari sekolah, Pak. Soal sejarah, bantuin aku, Pak. Aduh, adek. Kan bisa nanya mama atau di rumah. Mama kan di rumah. Coba tanya sama mama dulu ya. Enggak, Pak. Mama juga lagi repot. Dia banyak kerjaan, Pak. Aduh, adek nih. Ya udah, dek. Soalnya kayak gimana? Emang nggak ada di buku pelajaran kayak itu? Enggak ada ya, Pak. Ini, Pak. Patimura itu pahlawan dari mana, Pak? Aduh, wah. Masa Patimura juga tidak tahu, dek. Adek kan tahu itu. Patimura itu pahlawan dari Maluku, kan? Oke, Mas. Sekian. Di sini saya sudah melihat sedikit gambaran yang Mas lakukan di rumah menghadapi anak Mas gitu dan menghadapi repotnya pekerjaan. Begitulah, Mas. Terkadang saya ya menjawab anak saya gitu, Mas. Ya, Mas, saya sudah dapat gambarannya. Ketika Mas mengalami hal ini, cobalah memikirkan cara dalam menemukan cara terbaik dalam menghadapi anak Mas. Bisa dikomunikasikan lagi kepada istri tentang bagaimana membantu, bisa juga menghubungi sekolah atau guru yang bersangkutan dalam mengajari anak Mas, dan yang terakhir dari dalam membantu prioritas diri Mas sendiri. Mas harus bisa memahami antara membagi waktu di rumah, membantu pekerjaan, dan melihat masa depan anak. Begitu ya, Mas? Paham kan? Oke. Saya paham. Saya juga memiliki pengalaman yang hampir sama seperti Mas alami ini, di mana repotnya membagi waktu antara bekerja, di rumah, dan bahkan keluarga itu sangat repot, Mas. Tapi untuk masa depan anak, saya memiliki beberapa solusi untuk melakukannya. Saya membuat solusinya, Mas, membuat guru les, Mas, gitu. Karena otomatis kan kadang istri repot, saya juga repot gitu. Anak kan membutuhkan seorang tenaga pengajar. Ya tapi Mas, kita tetap harus melihat yang mengajarnya itu gimana gitu. Kita juga lihat orang yang membimbingnya, apakah itu baik, begitu Mas. Baik, saya bisa memahami. Jadi guru les ya. Oke, nanti akan saya bicarakan dengan istri saya di rumah itu, Mas. Sarannya. Oke. Oke Mas, terima kasih untuk sesi konseling pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas juga untuk waktunya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya Mas ya. Saya ucapkan terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Mas atas waktunya Mas. Terima kasih.